Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Senang jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui channel ini. Kali ini kita belajar dari Efesus pasal 5 ayat 8 sampai ayat yang ke-14. Ini adalah topik yang sangat menarik. Di sini kita belajar bagaimana menjalani kehidupan sebagai anak-anak terang. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita berdoa. Ya Bapa, Engkaulah sumber hikmat. Saat ini kami mau belajar dari firman-Mu. Kami meyakini hikmat-Mu menuntun kami, sehingga kami mengerti firman-Mu dan dapat melaksanakan itu di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Kami menyambut pewartaan firman saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat, mari kita membaca Efesus pasal 5 ayat 8 sampai ayat yang ke-14. Demikian bunyinya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kitab Efesus. Ini kitab yang menarik, saudara. Mengapa saya katakan menarik? Karena kitab ini ditulis oleh Paulus ketika dia berada di penjara di kota Roma. Paulus berada di penjara di kota Roma. Saya mengajak kita berimajinasi bagaimana situasi dan kondisi di dalam penjara. Ini bukan penjara di zaman sekarang. Ini penjara tempo dulu. Orang yang masuk penjara pasti mengalami penderitaan yang hebat. Orang yang masuk penjara pasti mengalami tekanan yang luar biasa. Nah, menarik sekali dari situasi dan kondisi hidup yang sedemikian itu, Paulus bisa menulis surat kepada jemaat di kota Efesus. Surat ini ditulis tahun 62 Masehi. Paulus menulis surat ini dengan satu tujuan, agar jemaat bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam kasih, bertumbuh di dalam tuntunan hikmat Tuhan. Ini kerinduan dari Paulus. Karena itu kalau kita membaca kitab Efesus, kita merasakan seolah-olah kita ini sedang menjalani kehidupan di sorga. Ada kata-kata, ada kalimat yang luar biasa yang membuat kita termotivasi untuk menjalani kehidupan sebagaimana yang Tuhan inginkan. Saudara sekalian, sekarang mari kita lihat ayat 8 bacaan kita. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Paulus menyebut jemaat di kota Efesus dahulu adalah kegelapan. Kegelapan yang dimaksud adalah perbuatan dosa yang dilakukan oleh jemaat ini dulu sebelum mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kehidupan di masa lalu dimunculkan oleh Paulus di sini, dikatakan oleh Paulus di sini bahwa jemaat dahulu hidup di dalam kegelapan. Artinya, orang-orang yang telah bersekutu di dalam Kristus menjadi satu jemaat itu berbeda ketika mereka belum bersekutu di dalam Kristus. Dulu mereka hidup di dalam kegelapan, dulu mereka hidup di dalam dosa. Nah, dosa itu disebutkan di dalam ayat 1 sampai ayat yang kelima. Dan pada ayat yang kelima, Paulus menegaskan tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Inilah kegelapan yang Paulus maksudkan, bahwa jemaat sebelumnya adalah orang sundal, orang cemar, orang serakah, penyembah berhala. Nah, kalau mereka bertahan dalam kehidupan yang seperti itu, mereka tidak akan masuk kerajaan Kristus atau kerajaan Allah. Ini menjadi tanda awas bagi kita semua,
agar menghindari dosa yang disebutkan oleh Paulus di sini. Kita diminta untuk menjalani kehidupan sebagai anak-anak terang. Kehidupan seperti yang Tuhan ingini, yang disebut di dalam Efesus pasal 5 ayat 2, hiduplah di dalam kasih. Mengapa sampai Paulus menyampaikan hidup di dalam kasih? Karena saripati atau inti ajaran Yesus adalah kasih. Korintus adalah sebuah jemaat yang mendapat 9 karunia. Tetapi Paulus dalam 1 Korintus 3 ayat 1 menyebut jemaat ini dewasa. Mengapa? Hanya karena mereka tidak hidup di dalam kasih. Karena itu kepada jemaat di kota Efesus, Paulus memotivasi mereka untuk menjalani kehidupan di dalam kasih. Dan menjalani kehidupan di dalam kasih, itulah kehidupan anak-anak terang yang disebut di dalam ayat 8 bacaan kita. Anak-anak terang menjalani kehidupan di dalam kasih. Sebaliknya, anak-anak kegelapan tidak menjalani kehidupan di dalam kasih. Ini menjadi catatan penting bagi kita. Sebab dewasa ini, ada banyak orang Kristen begitu tekun beribadah. Tetapi setelah mereka meninggalkan tempat ibadah, mereka masih menjalani kehidupan berseteru dengan sesama. Tidak saling bicara dengan tetangga, tidak bertegur sapa dengan orang-orang yang mereka jumpai. Ini cara hidup yang lama. Ini adalah cara hidup dalam kegelapan. Cara hidup anak-anak terang adalah menjalani kehidupan di dalam kasih Kristus. Memang dahulu kamu ada kegelapan, kata Paulus, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Ya, kamu sekarang adalah terang di dalam Tuhan. Gereja adalah kumpulan orang-orang yang telah keluar dari kegelapan. Keluar dari kegelapan dosa. Dan sekarang mereka bersekutu di dalam Kristus. Itu berarti gereja adalah orang-orang yang menjalani kehidupan di dalam terang Tuhan. Nah, saudara sekalian, ayat 9 menyebutkan, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Banyak orang merindukan kebaikan. Banyak orang merindukan keadilan. Banyak orang merindukan kebenaran. Tetapi, di sini jelas disebutkan, hanya mereka yang hidup di dalam teranglah yang dapat menghasilkan buah kebaikan, yang dapat menghasilkan buah keadilan, yang dapat menghasilkan kebenaran. Jadi yang harus berubah dulu adalah pribadi kita. Jika kita menjalani kehidupan dalam kasih, itu adalah kehidupan anak-anak terang. Dan jika itu kita tekuni, itu kita jalani dengan penuh kesungguhan, maka dari sana akan muncul buah kebaikan, buah keadilan, dan buah kebenaran. Jadi sebenarnya kebaikan, keadilan, dan kebenaran itu adalah buah dari orang-orang yang menjalani kehidupan di dalam kasih. Karena itu Paulus sangat memberikan penekanan yang luar biasa di sini, agar jemaat berhenti dari cara hidup yang lama, agar jemaat bertobat dari kebiasaan yang lama. Itu disebutkan dalam ayat yang ke-11, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Jadi kalau orang berada dalam perbuatan dosa, kalau orang berada di dalam kegelapan, dia tidak akan menghasilkan buah yang baik. Tidak akan menghasilkan buah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Paulus menyebutkan di sini tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Hidup ini ibarat orang mengenakan pakaian. Nah, orang yang hidup dalam terang, dia mengenakan pakaian kebaikan. Sebaliknya, orang yang hidup dalam kegelapan, dia mengenakan pakaian dosa. Paulus dengan tegas mengatakan di sini, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Artinya segala macam perbuatan dosa, kita harus lepaskan. Ibarat kita melepaskan pakaian yang kotor untuk dicuci di mesin cuci, sehingga pakaian itu menjadi bersih. Saudara, sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Itu kata Paulus dalam ayat yang ke-12.
Jadi perbuatan dosa itu perbuatan yang memalukan. Hidup dalam kegelapan itu adalah hidup yang memalukan. Sekalipun demikian, dalam ayat yang ke-13, Paulus mengatakan, tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Ayat 14, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Pada akhirnya Paulus memberikan semangat kepada jemaat. Bangun, bangkit, ya. Bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati. Jadi orang-orang yang hidup dalam kegelapan itu diibaratkan dengan orang yang tidur. Orang-orang yang hidup dalam kegelapan itu diibaratkan dengan orang yang mati. Orang-orang yang menjalani kehidupan dalam perbuatan dosa itu diibaratkan dengan orang yang tidur. Itu diibaratkan dengan orang yang mati. Nah, Paulus memotivasi jemaat yang dulu menjalani kehidupan dalam kegelapan, yang dulu menjalani kehidupan dalam dosa, untuk bangun, untuk bangkit. Sehingga Kristus bercahaya dalam kehidupan mereka. Artinya apa? Selama kita tidak melepaskan segala macam perbuatan dosa, Kristus tidak mungkin bercahaya dalam kehidupan kita. Tetapi jika kita melepaskan semuanya itu, maka Kristus bercahaya di dalam kehidupan kita. Dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini jelas bagi kita, Tuhan menghendaki kita menjalani kehidupan sebagai anak-anak terang. Dan anak-anak terang adalah orang-orang yang menjalani kehidupan di dalam kasih, sebagaimana yang Kristus ajarkan. Anak-anak terang adalah orang-orang yang menanggalkan perbuatan dosa dan hidup di dalam kasih yang Kristus ajarkan. Inilah pesan firman Tuhan bagi kita, memotivasi kita untuk menghidupi kasih yang Kristus ajarkan, memotivasi kita untuk menanggalkan segala macam perbuatan jahat. Mari kita mengevaluasi diri kita masing-masing. Sebagai orang Kristen, orang yang telah ditebus oleh Yesus, orang yang telah menjalani kehidupan sebagaimana yang Kristus ajarkan, harus kita akui, dalam menempuh kehidupan acap kali kita jatuh, acap kali kita gagal. Itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia di dunia ini yang luput dari kesalahan dan dosa. Firman Tuhan saat ini memotivasi kita semua untuk menjalani kehidupan di dalam kasih, untuk menanggalkan segala perbuatan dosa. Menjalani kehidupan yang seperti itu adalah menjalani kehidupan sebagai anak-anak terang. Paulus memotivasi kita semua, bangun, bangkit. Jangan tidur di dalam perbuatan dosa. Bangkitlah dari segala macam kesalahan dan luka masa lalu. Engkau harus melekat pada Kristus. Sebab kita ini diibaratkan oleh Kristus di dalam Yohanes pasal 15. Seperti ranting dari pohon anggur. Ranting ini tidak mungkin menghasilkan buah jika ranting ini tidak melekat pada pokok anggur. Ranting ini tidak akan mungkin berbuah jika dia tidak melekat pada batang anggur. Dan batang anggur kita atau pokok anggur kita adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita bersekutu dalam Dia. Kita tidak mungkin menjadi anak-anak terang jika kita mengandalkan kepintaran kita, mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan hikmat kita. Kita tidak mungkin menjadi anak-anak terang. Kita tidak mungkin menanggalkan kesalahan kita, dosa kita, jika kita mengandalkan kemampuan kita. Jadilah seperti ranting yang melekat pada pokok anggur. Kekuatan kita peroleh dari Kristus jika kita bersekutu di dalam Dia. Kekuatan untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Berjalan sebagai anak-anak terang. Berjalan hidup dalam kasih. Itu dapat kita lakukan jika kita melekat pada Tuhan. Jika kita bersekutu di dalam Tuhan. Ibarat ranting yang melekat pada pokok anggur. Saudara, jemaat di kota Efesus yang dulunya penyembah Dewi Diana atau Dewi Cinta, yang tenggelam dalam pelacuran bakti. Perbuatan mereka adalah perbuatan yang bejat, perbuatan dosa. Paulus datang menyampaikan berita Injil, dan banyak orang meninggalkan perbuatan itu dan berimankan kepada Kristus. Mereka menjadi anak-anak terang, dan Paulus menghendaki mereka harus tetap bertahan menjalani kehidupan sebagai anak-anak terang. Ini motivasi juga bagi kita. Kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita.
Dan karena itu kita beroleh jaminan. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Itu jaminan yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, mari kita jalani kehidupan sebagai anak-anak terang, menjalani kehidupan dalam kasih, dan menanggalkan segala perbuatan dosa. Di minggu sengsara ini, mari kita belajar pada Kristus. Demi keselamatan kita, Kristus rela menjalani kesengsaraan. Segala penderitaan ditanggungnya. Bahkan dia merelakan nyawanya demi keselamatan kita. Upah dosa adalah maut. Maut ini ditimpakan pada Yesus ketika dia mati di kayu salib. Dia menjadi korban penebus dosa. Sungguh luar biasa kasih Kristus bagi kita. Karena Kristus mengasihi kita dan rela mati demi keselamatan kita, maka Kristus memanggil kita untuk menjalani kehidupan di dalam kasih. Berbahagialah orang yang seumur hidupnya menjalani kehidupan di dalam kasih. Merekalah yang dapat disebut sebagai anak-anak terang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.